Kenapa dipijit? Dimaki. Bab 1109 sampai bab 1112, orang tua itu bahkan menyetor 8 miliar ke perwalian asing hanya untuk berjaga-jaga. Dikatakan bahwa ketika Zhang Fei berusia 30 tahun, dia akan dapat menerima uang saku 100 juta yuan setiap tahun. Namun, semua ini berakhir malam ini, menghadapi pertanyaan istrinya kali ini. Jika bukan karena hasil identifikasinya belum keluar, ia pasti sudah meninju wajah istrinya dengan keras. Menekan kemarahan di dalam hatinya, Zhang De berteriak, "Keluar dari sini, keluar dari sini." Murong Yue jelas tercengang di tempat, menatap Zhang De dengan tidak percaya. Setelah sekian lama, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, aku akan keluar sekarang, Zhang De. Kamu pecundang, ingat ini, aku mengikutimu ketika aku berumur 18 tahun, dan aku berumur 38 tahun ini. Yang paling aku sesali dalam diriku hidupku adalah aku mengikutimu seperti ini. Kamu adalah pecundang yang tidak berharga." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Murong Yue berbalik dan berjalan keluar pintu. Faktanya, semuanya sudah sampai pada titik ini. Murong Yue sudah merasakan krisis yang sangat besar di hatinya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa Zhang De pasti memperhatikan sesuatu. Kalau tidak, mustahil memperlakukan diri Anda sendiri dengan sikap seperti ini. Yang membuat Murong Yue bingung adalah bagaimana Zhang De bisa tahu. Ketika dia pergi ke gedung hotel malam ini, Zhang De masih baik-baik saja. Bahkan ketika dia membawa lelaki tua itu, Zhang De tidak menunjukkan banyak kemarahan saat itu. Tanpa diduga, hanya dengan naik ke atas, Zhang De akan mengalami perubahan besar. Mungkinkah itu Li Fugui? Tapi ketika dia memikirkannya, Murong Yue merasa ini bahkan lebih mustahil. Li Fugui baru bertemu mereka hari ini, dan mereka baru mengenal satu sama lain kurang dari 4 atau 5 jam, dan dia belum pernah bertemu sebelumnya. Bagaimana orang ini bisa mengetahui masa lalunya? Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Melihat kebencian yang tak ada habisnya di mata Zhang De dan sedikit niat membunuh di wajahnya, Murong Yue tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak segera pergi, dia mungkin tidak akan pergi. Tunggu dia mengambil tindakan. Zhang De akan membunuhnya terlebih dahulu. Saat Murong Yue hendak tiba di pintu, Zhang De tiba-tiba berteriak kepada para pelayan yang berjaga di luar pintu, "Kemarilah, bawa istriku ke atas, awasi dia dan jangan biarkan dia keluar, aku." Mendengar setelah mengatakan ini, beberapa pelayan dengan cepat melangkah maju dan berdiri di depan Murong Yue. Murong Yue mengepalkan tangannya, menatap pria yang berdiri di depannya, dan berkata dengan keras, keluar dari sini, orang-orang ini. Semua adalah orang kepercayaan Zhang De. Dalam hal ini, bagaimana mereka bisa maukah kamu mendengarkan atas perintah Murong Yue? "Nyonya, silakan naik ke atas," kata beberapa pria dengan nada memerintah dengan wajah serius. Murong Yue mengatupkan gigi peraknya, melirik ke arah pria yang hadir, dan tiba-tiba mencibir dan berkata, "Oke, bagus sekali, aku akan mengingatmu, tunggu saja, jika kamu tidak berani mendengarkanku, aku pasti akan membuatmu sengsara, mati." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut dengan kasar, Murong Yue tidak menunggu orang-orang ini mengambil tindakan, lalu berbalik dan berjalan ke atas. Tunggu sampai Murong Yue naik ke atas, Li Fugui memandang Zhang De di depannya dan menghela nafas, "Tuan Zhang, Anda agak terlalu terburu-buru." Zhang De tidak berbicara, tetapi menghela nafas tanpa daya, lalu berjongkok di depan Zhang Yi, dengan air mata berlinang, dan menatap wajahnya orang tua itu, yang berangsur pulih, bertanya kepada Li Fugui, "Dokter ajaib Li, bagaimana kondisi ayahku?" Saat dia berbicara, Li Fugui mencabut jarum perak dari kepala Zhang Yi. Setelah jarum perak terakhir meninggalkan tubuh Zhang Yi tiba-tiba membuka mulutnya dan tersentak. "Nak, pergi dan cari seseorang untuk memotong tangan Murong Yue." Wanita jalang bau. Setelah mengatakan ini, Zhang De tertegun. Dia melebarkan matanya dan menatap Zhang Yi dengan bingung. "Ayah, apa yang kamu bicarakan? Potong saja tangan Ah Yue."
Li Fugui membantu Zhang Yi berdiri, duduk di sofa di ruang tamu, lalu berkata kepada Zhang Yi de berkata terus terang, saat kamu keluar tadi, lelaki tua itu benar-benar sudah sadar, itu hanya karena darah di tubuhnya belum terbuka, jadi aku tidak bisa membiarkannya bergerak. Setelah kamu keluar, Murong Yue turun ke bawah dan melihatku merawat lelaki tua itu. Dia sebenarnya bersiap untuk menggerakkan jarum perak di kepala lelaki tua itu untuk membunuhnya. Segera setelah aku mengambil tindakan, aku menendangnya ke tanah, lalu kamu datang. Haha, itu sebabnya dia memanggilku ke kamar, dia bilang dia memukulinya. Begitu Li Fugui selesai berbicara, Zhang Yi gemetar, menggebrak meja dengan tinjunya, dan mengutuk dengan keras, bajingan, aku belum pernah melihat wanita jalang yang tidak tahu malu seperti itu. Nak, jika kamu tidak memukuli wanita jalang ini sampai mati sekarang, aku akan melakukannya untukmu. Lagi pula aku berumur 80 tahun, dan aku tidak takut melanggar hukum setelah membunuh seseorang. Zhang Yi juga orang yang pemarah. Zhang De mengeluarkan suara mencicit di mulutnya, dan dua gigi geraham belakangnya tergigit hingga berkeping-keping. Dia tidak pernah menyangka bisa bertemu dengan wanita berhati ular seperti itu. Setelah menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin, Zhang De tiba-tiba berbalik dan bergegas ke atas. Melihat ini, Li Fugui buru-buru berteriak kepada Zhang De, Tuan Zhang, mohon tunggu sebentar. Zhang De berhenti dan membelakangi Li Fugui. Adik, saya ingin mengucapkan terima kasih atas masalah ini hari ini. Don, jangan khawatir. Saya akan mengirimkan apa yang Anda inginkan secepat mungkin. Untuk 2 helikopter lainnya akan saya berikan kepada Anda. Saya akan menggunakan koneksi saya untuk membantu Anda membuka rute khusus di Tiongkok. Anda tidak perlu khawatir. Aku hanya menanyakan satu hal padamu, yaitu jangan beritahu aku apa yang terjadi di rumahku malam ini. Aku tidak takut ketahuan. Aku takut dipermalukan. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Zhang jantung De berdarah. Belum lagi di kota Baihua, dia dianggap sebagai orang terhormat di seluruh Tiongkok. Namun siapa sangka hal berdarah seperti itu bisa menimpanya. Pikirkan baik-baik, ini semua sepertinya merupakan kesalahan sejak awal. Dia buta. Bagaimana dia bisa memilih hal seperti itu di antara begitu banyak gadis saat itu? Li Fugui berdiri, berjalan perlahan ke arah Zhang De, meraih pergelangan tangan Zhang De, dan memaksa Zhang De untuk duduk di ruang tamu, lalu berkata kepadanya dengan serius, Tuan Zhang, awalnya saya tidak ingin mengurusnya, masalah ini, lagi pula, ini masalah keluargamu. Tapi aku, sebagai pribadi, tidak tega melihat wanita-wanita berjiwa bebas itu membenci laki-lakinya, jadi aku terlalu banyak bicara dan menceritakan masalah ini. Sekarang naik dan bunuh Murong Yue. Aku khawatir itu akan menghancurkan hidupmu sepenuhnya, dan grup Sid mungkin juga menyatakan kebangkrutan sepenuhnya karena dorongan hatimu. Sekarang setelah masalahnya terungkap, menurutku kalian berdua, ayah dan anak, harus mendiskusikannya dengan hati-hati dan membuatnya serasi mungkin. Selesaikan masalah ini, yang terbaik adalah menunggu sampai hasil penilaian keluar. Bahkan jika Anda membawa Murong Yue ke rumah Murong untuk berdebat, Anda akan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Tapi jika kamu buru-buru maju sekarang, selama Murong Yue mati, masalah ini akan selesai. Aku tidak tahu, tapi jika kamu memegang laporan penilaian, keluarga Murong mungkin mengira kamu memalsukannya. Setelah mendengarkan ini, Zhang De memegangi kepalanya dengan tangannya dan tidak bisa menahan tangis. Zhang Yi juga langsung menangis, menyeka air matanya dan berkata, Nak, laki-laki tidak mudah menitikkan air mata. Mengapa kamu menangis untuk hal semacam ini? Dengarkan aku sekarang, karena itu sudah terjadi. Kita akan membiarkannya hari ini. Lakukan apa yang dikatakan adik kecil ini, dan ketika hasil penilaian keluar besok, kami akan langsung mengantar wanita jalang ini ke rumah Murong. Ayahmu dan aku akan membuat keputusan untukmu. Dan kita harus mencari keadilan untuk keluarga Zhang kami. Tiba-tiba Zhang De menangis, berdiri dan berlutut di depan Zhang Yi. Ayah, aku minta maaf padamu. Seperti kata pepatah lama, ada 3 cara untuk tidak berbakti, dan tidak memiliki keturunan adalah yang paling penting. Aku
Aku manusia setinggi 7 kaki. Tapi pada akhirnya aku tidak bisa memberimu apapun. Kamu melahirkan cucu kandung. Aku bukan manusia." Saat dia berkata itu, Zhang De tiba-tiba berteriak ke wajahnya dengan beberapa mulut besar. Zhang Yi meraih pergelangan tangan Zhang De, menyeka air matanya dengan tangan kirinya dan berkata, "Nak, kamu dan aku bukanlah orang yang keras kepala. Dalam hidup ini, yang terbaik adalah hidup untuk dirimu sendiri. Tidak masalah apakah kamu memiliki anak atau tidak, dan Anda juga, tekanan ideologis macam apa. Paling buruk, industri keluarga Zhang kita akan diserahkan kepada negara di masa depan. Bagaimanapun, perusahaan keluarga kita sudah menjadi duri di pihak beberapa orang di atas, jika kita tidak memiliki banyak ilmu pengetahuan dan teknologi canggih di tangan kita. Haha, saya khawatir kelompok kita tidak akan mampu bertahan sampai sekarang." Li Fugui melihat adegan ayah dan anak saling berpelukan dan menangis, dan tidak bisa menahan senyum. "Saya beritahu kalian berdua, apakah kalian seperti ini, Tuan Zhang? Anda baru berusia 48 tahun, bertahun-tahun. Selain itu, menurut saya Anda dalam keadaan sehat. Selama tidak terjadi apa-apa, kamu akan memiliki setidaknya 50 tahun untuk hidup. Ada apa? Apakah kamu pikir kamu sudah tua sekarang dan kamu tidak akan bisa bermain dengan wanita cantik lagi? Oke, ayolah, jangan melolong. Seperti seorang gadis, saya akan memberi Anda resep di sini. Anda bisa meminumnya selama setengah bulan dan merawat tubuh Anda dengan baik. Saya tidak bisa menjamin apapun, tapi saya bisa jamin selama Anda bisa minum obat tepat waktu, lalu carilah seorang gadis untuk dinikahi. Tidak ada masalah untuk mendapatkan anak laki-laki gemuk saat ini tahun depan." Setelah mengatakan itu, Li Fugui memandang Zhang Yi, tersenyum dan berkata kepadanya, "Dan kamu hanya 3 atau 2 tahun umur, tetapi baru saja saya memberi Anda cairan spiritual, dan juga menggunakan vitalitas saya untuk membantu membersihkan pembuluh darah di tubuh Anda, hampir menghilangkan penyakit dasar di tubuh Anda. Saya juga akan memberi Anda resepnya nanti. Minum obatnya tepat waktu, dan terus minumlah selama sebulan dan simpan agar Anda tetap hidup. Jika tidak terjadi apa-apa, itu akan membuat Anda tetap hidup selama 20 tahun lagi. Itu sudah lebih dari cukup, ayah." Dan anak benar-benar bingung. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Li Fugui kembali ke meja sambil tersenyum, melihat sisa makanan di atas meja, dan berkata dengan santai kepada mereka berdua, "Saya, Li Fugui, bukanlah orang yang berhati keras. Saya bisa menggali isi hati saya ketika saya memperlakukan orang baik, tapi aku tidak bisa memperlakukan orang jahat juga. Aku bisa membunuh mereka. Bukan niatku untuk membantumu malam ini. Aku hanya melihatmu ditutupi oleh seorang wanita dan merasa kasihan padamu, jadi saya membantu Anda. Jika Anda merasa kasihan pada diri sendiri, saya akan pergi ke kota Baihua di masa depan, lakukan lebih banyak perbuatan baik dan berikan lebih banyak dana kepada gadis-gadis dan keluarga mereka yang telah diintimidasi oleh Zhang Fei. Kelompok Anda telah selesai pekerjaan yang bagus. Yang terbaik adalah memberi mereka jaminan penuh dan membiarkan mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan di hari tua mereka. Anda harus mengerti maksud saya, kan, Zhang?" De benar-benar malu melihat Li Fugui yang duduk di meja makan memakan sisa makanan di atas meja. Saat ini ayah dan anak itu tiba-tiba merasa Li Fugui seperti bulan terang di langit, namun mereka bahkan tidak sebaik beberapa kunang-kunang di langit, hutan. "Anak di depanku terlihat muda, tapi dia mungkin sangat kuat. Yang terpenting adalah hati Li Fugui sungguh tak ternilai harganya." Qi Kuai Kui Xiao memiliki hati yang begitu mencintai rakyatnya. Orang seperti ini memang layak menjadi wakil kapten termuda di game ke-6. Pikirkan ini, Zhang De langsung menyesal. Dia berdiri, memandang Li Fugui dengan nada meminta maaf dan berkata, "Adik, aku salah malam ini. Aku benar-benar impulsif saat itu. Jadi aku melakukan hal bodoh itu. Aku tidak menyangka akan menyakitimu karena itu. Jangan khawatir jika Anda dihukum oleh pemimpin game ke-6. Saya akan menelepon Sister Ming sekarang. Saya akan memberinya kata-kata dan memintanya untuk membatalkan hukuman Anda." Li Fugui melambaikan tangannya dengan cepat. "Jangan,
Jangan, haha, bilang kamu mungkin tidak percaya ketika keluar. Sebenarnya aku sudah lama tidak ingin melakukannya di game ke-6. Ini adalah kesempatan bagus untuk keluar dari game ke-6, permainan. Mata Zhang Yi melebar saat ini dan bertanya, "Apa, adik laki-laki, apakah kamu bercanda? Kamu masih sangat muda dan kamu sudah berada di game ke-6, Zhang De memberitahu Li Fugui tentang menjadi wakil kapten tim kedua di game ke-6. Setelah selesai berbicara, Zhang De berkata sambil meringis dan menyesal. Tetapi sekarang, karena apa yang terjadi malam ini, status saudara Fugui sebagai wakil kapten untuk sementara dicabut. Zhang Yi sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya, menunjuk ke arah Zhang De dan mengutuk berkata, "Kamu sangat bingung. Memiliki pahlawan muda di game ke-6 adalah berkah bagi negara dan rakyat. Kamu, hei, kenapa kamu tidak menelepon game ke-6 dan berkata sesuatu?" Sebelum Zhang De dapat mengeluarkan ponselnya, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Jangan. Sudah kubilang, aku akhirnya melihat bahwa aku berhasil meninggalkan game ke-6. Jika kamu mengatakan itu, aku mungkin akan berhasil dipukuli lagi. Orang-orang ditahan." Zhang Yi berkata dengan ragu-ragu, "Adik, jangan bicara omong kosong, kamu tahu seperti apa keberadaan game ke-6 ini. Tetapi semua orang yang bisa memasuki game ke-6 adalah naga atau Phoenix di dunia. Selain itu, kamu di usia yang begitu muda, kamu sudah menjadi wakil kapten. Kamu memiliki masa depan yang cerah. Sayang sekali kamu berhenti seperti ini." Senyum cerah meluap dari sudut Li mulut Fugui dan dia berkata terus terang, "Orang tua, seperti kata pepatah, hidup kejujuran itu berharga, tapi cinta lebih berharga. Jika kamu menginginkan kebebasan, kamu bisa membuang keduanya. Saya, Li Fugui, awalnya adalah seorang pria desa di pegunungan. Saya tidak punya banyak ambisi. Saya hanya ingin menjalani sisa hidup saya dengan lancar dan melindungi saya. Jadilah wanita cantik di samping Anda. Tetapi sekarang segalanya menjadi bumerang, tajam dan bingung terus-menerus terlibat dalam berbagai perselisihan. Sayangnya, penuh dengan air mata pahit." Ketika Zhang De dan Zhang Yi mendengar ini, mereka pergi bersama. Setelah duduk di hadapan Li Fugui, dia bertanya dengan serius, "Adik, kami tidak begitu mengerti apa yang kamu katakan. Mungkinkah ada hal lain yang harus kamu lakukan saat datang ke pasar Baihua kali ini?" Li Fugui tidak menyembunyikan apapun. Dia memakan makanannya dengan santai dan hendak berbicara, tetapi Zhang De berbalik dan berteriak, "Kemarilah, ambil makanan dari meja dan buat lagi." Li Fugui melambai kepada pelayan yang baru saja masuk. "Tidak, itu makanan tidak bisa disia-siakan. Ini sangat enak untuk dimakan. Pergilah dan sibuklah." Setelah mengatakan itu, Li Fugui berkata kepada Zhang De dan Zhang Yi dengan tulus, "Ketika saya datang ke kota Baihua kali ini, saya awalnya berencana untuk pergi ke lembah Baihua untuk mencari beberapa. Itu milik seorang teman. Dia berasal dari lembah Baihua. Tapi pada akhirnya dia mengikutiku dan tinggal bersamaku. Namun, dia tiba-tiba menghilang 2 hari yang lalu. Aku curiga lembah Baihua tahu yang sebenarnya tentang masalah ini. Tetapi saya tidak ingin mengalami kejadian ini pada malam pertama saya datang ke pasar Baihua. Mungkin ini adalah takdir yang ditakdirkan oleh Tuhan." Dengarkan Li Fugui selesai. Zhang De tidak tahu banyak tentang lembah Baihua. Tapi Zhang Yi telah tinggal di kota Baihua selama 80 tahun. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang lembah Baihua secara detail, dia tahu lebih banyak daripada Zhang De. Melihat Li Fugui, Zhang Yi bertanya dengan heran, "Apa katamu, kamu ingin pergi ke lembah Baihua? Adikku, tahukah kamu bahwa lembah Baihua adalah salah satu sekte? Para penguasa lembah Baihua semuanya didasarkan pada satu ada ratusan musuh. Jika kamu pergi sendiri, bukankah kamu mencari kematian?" Sejujurnya, meskipun keluarga Zhang kami kuat di kota Baihua, kami tidak berani dengan mudah memprovokasi orang-orang di lembah Baihua, tapi kamu, Zhang Yibin, saya tidak tahu seberapa kuat Li Fugui. Jika dia melihat kemampuan Li Fugui menangkap peluru artileri dengan tangan kosong, dia mungkin tidak akan mengucapkan kata-kata di atas. Sedangkan untuk lembah Baihua memang ampuh bagi Zhang Yi. Lagi pula, unta kurus lebih besar dari kuda.
Meski lembah Baihua mungkin tidak sekuat keluarga Zhang, ahli lembah manapun bisa mengalahkan keluarga Zhang pengawal. Sedangkan untuk keluarga Zhang, meski memiliki banyak senjata canggih sebagai pendukung, mereka hanyalah sebuah kompi. Malam ini, mereka tidak punya pilihan. Zhang De hanya menerbangkan pesawat dan meriam untuk membakar hotel hingga rata dengan tanah. Di masa normal, jika mereka berani membom lembah Baihua dengan pesawat terbang dan meriam, diperkirakan ayah dan anak tersebut tidak akan jauh-jauh dari menggerakkan kepala saat itu. Katakan lagi, semua keluarga berpengaruh di Tiongkok tahu bahwa sekte tidak mudah terprovokasi. Kelompok orang ini akan baik-baik saja jika mereka tidak mengambil tindakan. Selama mereka mengambil tindakan, mereka dapat dengan mudah melenyapkan keluarga tertentu. Selain itu, keluarga Zhang adalah perusahaan industri militer. Selama mereka tidak memprovokasi orang-orang dari sekte tersebut, tidak mungkin orang-orang dari sekte tersebut datang dan menimbulkan masalah bagi mereka. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, meskipun keluarga Zhang dan lembah Baihua berada di kota Baihua yang sama, mereka selalu memiliki pemikiran yang sama. Namun, lembah Baihua, yang menurut Zhang Yi sangat kuat, tidak perlu dikhawatirkan di depan Li Fugui. Tanpa menunggu Li Fugui menjelaskan, Zhang De berbicara terlebih dahulu dan berbisik kepada Zhang Yi, "Ayah, kamu mungkin tidak tahu bahwa adik laki-laki ini tidak sendirian di pasar Baihua kali ini. Ada 2 gadis." Zhang Yi memberi Zhang Yi. De memutar matanya dan berkata dengan marah, "Belum lagi 2 gadis. Bahkan 2 pria kuat saja tidak cukup. Aku sudah memberitahumu bahwa lembah Baihua adalah sebuah sekte. Kamu tidak tahu semua ini sama sekali. Aku sudah bilang padamu, kamu juga tidak tahu." Zhang De tersenyum dan berkata, "Ayah, sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuatnya aku. Salah satu dari 2 gadis ini adalah Hua Duoduo, kapten tim kedua, dan yang lainnya adalah Guan dari Yuxu Guan, Master Zhu Yuzhen." Zhang Yi benar-benar terkejut. Dia mengerutkan kening, memandang putranya dengan tidak percaya dan bertanya, "Apa katamu, kapten tim kedua?" "Tunggu, kapten tim kedua? Samar-samar saya ingat itu Kapten Sao. Kan, kapan dia menjadi gadis pembawa bunga?" Li Fugui saat ini, dia berkata sambil tersenyum, "Sao Ai Guo sudah mati. Setelah kematiannya, Hua Duoduo menjadi kapten tim kedua." Zhang Yi membutuhkan waktu lama untuk sadar, menundukkan kepalanya, dan berkata seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri, "Kapten Sao sebenarnya sudah mati. Tunggu, kamu bilang masih ada penguasa kuil-kuil Yuxu. Adik, bagaimana kuil Yuxu berteman denganmu?" Li Fugui berkata sambil tersenyum pahit. "Yuzhen adalah tunanganku." Zhang Yi terkejut, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Hah, ini, adik kecil, apa yang kamu lakukan? Saya pernah mendengar tentang kuil Yuxu. Itu adalah sekte besar, dan hanya berbeda dengan lembah Baihua. Dengan adanya Yu, kenapa kamu?" "Tunggu, aku sedikit bingung. Kamu masih sangat muda, bagaimana mungkin kamu melihat Zhang?" Itu Yi kaget dan tidak bisa berkata-kata. Zhang De terus tertawa di sampingnya. "Ayah, ada satu hal lagi. Malam ini, anakku bingung dan bertaruh dengan adik laki-lakinya. Alhasil, dia benar-benar menangkap cangkang tank terbaru yang diproduksi oleh kelompok kami bersamanya." Tangan kosong. Setelah Zhang Yi mendengar ini, dia lagi bahkan tidak ada sepatah kata pun yang bisa diucapkan. Sekarang dia merasa seperti benar-benar seekor katak di dalam sumur. "Dulu saya sering mendengar orang mengatakan bahwa ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Namun kini sepertinya pernyataan tersebut memang benar adanya. Memang ada dewa dan manusia di dunia ini." Setelah berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin, Zhang Yi bertanya dengan serius kepada Li Fugui, "Adik, kapan kamu berencana pergi ke lembah Baihua?" Li Fugui tahu bahwa dia tidak datang ke kota Baihua untuk mencari teman. Meskipun dia melakukannya, belum lagi lembah Baihua, dia mungkin menganggap entengnya, tapi pihak lain adalah sekte. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda tidak boleh gegabah. Pikirkan ini, Li Fugui berkata terus terang kepada Zhang Yi, "Tentu saja, lebih cepat lebih baik. Saya awalnya berencana berangkat besok pagi, tapi sekarang sepertinya saya harus menunggu hasil identifikasi keluar.
bantu orang-orang sampai akhir dan kirim Buddha ke barat. Terlebih lagi, saya menghabiskan ratusan ribu untuk memperoleh begitu banyak senjata canggih dari grup SID. Jika saya ingin membuat desa Xiaoxi tidak dapat ditembus di masa depan, saya mungkin harus mengangkut banyak senjata ke sana. Jadi cepat atau lambat akan ada hari di mana keluarga Zhang akan berguna. Sekarang dia bisa membantu, mudah baginya untuk membantu keluarga Zhang. Hari ini dia juga merasa bahwa Murong Yue jelas bukan gadis yang baik. Seseorang yang dapat mengorbankan 20 tahun masa mudanya untuk melakukan satu hal mungkin terlihat memiliki kemampuan yang buruk, namun nyatanya dia sangat menakutkan. Zhang Yi dan Zhang De mendengar ini dan segera mengucapkan terima kasih. Setelah Li Fugui selesai makan, dia tersenyum pada Zhang Yi dan berkata, "Orang tua, kamu harus tidur lebih awal, ini sudah jam segini. Saya akan pergi ke kantor polisi. Hubungi saya jika hasil identifikasi sudah tersedia besok." Setelah mengatakan ini, Li Fugui meninggalkan nomor teleponnya dan berjalan keluar pintu. Zhang Yi dan Zhang De mengirim Li Fugui ke pintu dan mengatur mobil khusus untuk membawa Li Fugui ke kantor polisi. Setelah Li Fugui datang ke kantor polisi semalaman, dia langsung menemukan Hua Duo dan Yu Zhen. Kedua gadis itu sedikit terkejut ketika mereka melihat Li Fugui datang larut malam. Hua Duo bertanya, "Bagaimana? Apakah masalahnya sudah diselesaikan?" Li Fugui berkata dengan senyum percaya diri, "Kamu bahkan tidak tahu siapa aku am. Haha, kita harus bernegosiasi. Oh ngomong-ngomong, kamu mungkin harus menginap di kantor polisi selama 1 malam, dan setelah hasil identifikasi keluar besok, kita akan langsung pergi ke lembah Baihua, dan membiarkan keluarga Zhang tangani sendiri masalahnya di sini." Hua Duo dan Yu Zhen tidak tahu apa yang terjadi pada Li Fugui di keluarga Zhang. Kedua gadis itu semakin bingung ketika mendengar kata hasil identifikasi. Yu Zhen bertanya terlebih dahulu, "Fugui, apa yang kamu katakan tentang hasil penilaian?" Li Fugui menahan senyumnya dan dengan singkat menceritakan apa yang terjadi pada keluarga Zhang. Tentu saja, di depan Hua Duo, Li Fugui tidak mengatakan bahwa dia sedang mencari Zhang De meminta senjata. Ketika kedua gadis itu mendengar ini, rahang mereka hampir ternganga karena terkejut. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, Hua Duo berkata sambil tersenyum terkejut, "Fugui, apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin Zhang De Duo, orang yang cerdik, menghadapi hal seperti itu? Selain itu, meskipun Murong Yue milik keluarga Murong teman-teman, tetapi keluarga Murong ini tampaknya hanyalah keluarga yang sangat kecil, tidak layak disebutkan sama sekali." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Siapa yang tahu? Tapi Murong Yue mampu menghabiskan 20 tahun masa mudanya untuk melakukan ini, yang cukup untuk menunjukkan betapa kejamnya wanita ini." Yu Zhen bertanya lagi saat ini. "Oleh ngomong-ngomong, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu tahu Zhang Fei bukan putra kandung Zhang De?" Li Fugui terkekeh dan berkata, "Kamu dapat menebaknya." Kedua gadis itu hampir muntah darah. Hua Duo terdiam beberapa saat, dan berkata tanpa daya, "Tebak, bisakah kamu menebak hal semacam ini ketika aku mengatakannya? Apakah kamu bercanda?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak bisa menebak? Kamu harus tahu itu aku ahli strategi yang pandai. Jika kamu tidak percaya, mari kita tunggu sampai hasilnya keluar besok. Jika itu benar, biarkan aku menciummu." Begitu dia selesai berbicara, Yu Zhen tiba-tiba mengubah wajahnya. Menatap Li Fugui dan bertanya, "Li Fugui, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu ingin mencium Kapten Hua?" Li Fugui melihat perubahan ekspresi wajah Yu Zhen dan berkata dengan cepat, tidak, aku hanya bercanda. Haha, oke, ini sudah larut. Kalian berdua pergi temukan petugas polisi di luar dan minta mereka membantumu menemukan tempat untuk beristirahat. Aku akan mengawasi mereka di sini. Kalau tidak kita akan pergi ke lembah Baihua besok dan kalian berdua akan begadang semalaman. Aku tidak akan khawatir setelah kamu sampai di sana." Yu Zhen dan Hua Duo tidak sopan, berbalik dan berjalan keluar pintu. Berbicara tentang lantai 3 villa keluarga Zhang, setelah Murong Yue datang ke kamarnya, dia mengunci pintu dan duduk di kamarnya, dengan hati-hati memikirkan seluruh kejadian.
Setelah dia yakin bahwa keluarga Zhang kemungkinan besar akan menyerangnya kali ini, dia menghubungi nomor telepon ayahnya dan menceritakan apa yang terjadi malam ini. Ada keheningan di ujung telepon sejenak. Lalu dia berkata kepada Murong Yue, "Jangan bertindak gegabah. Saya akan membuat pengaturan sesuai dengan situasi ketika besok sudah berakhir." Murong Yue berkata dengan gelisah, "Ayah, Feier telah terbunuh sekarang. Saya khawatir." Sebelum Murong Yue selesai berbicara, telepon datang. Pria di kepala berkata dengan dingin, "Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu masih takut dibunuh?" Keluarga Zhang memiliki niat ini, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk saat ini. Murong Yue merasa sedikit lega. Setelah ayah dan putrinya menyelesaikan panggilan telepon, Murong Yue duduk di kamar dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu dan tibalah hari berikutnya. Pada jam 10 pagi, Li Fugui sedang tidur di meja ruang interogasi. Tanpa diduga, ponselnya tiba-tiba berdering. Setelah menjawab panggilan tersebut, Zhang De berkata dengan suasana hati yang sangat tertekan di ujung lain telepon, "Saudaraku, hasil identifikasinya sudah keluar. Sama seperti kamu. Seperti yang diharapkan, bajingan kecil ini sama sekali bukan anak kandungku." Li Fugui mengangguk, menggelengkan kepalanya, mencoba yang terbaik untuk membangunkan dirinya, dan kemudian berkata terus terang kepada Zhang De, "Oke, Anda mengirim beberapa pengawal yang kuat ada di sini untuk membantu polisi melindungi Guan Cheng dan yang lainnya untuk sementara. Saya khawatir jika sesuatu terjadi pada mereka, mereka akan menempatkan Anda dalam situasi pasif. Saya akan membuat beberapa pengaturan di sini, lalu segera bawa Kapten Hua dan Yu seorang gadis sejati datang ke rumahmu." Setelah mendengar kata-kata Li Fugui, Zhang De mengangguk dan berkata, "Oke, selain itu, saya baru saja memberitahu Departemen Penjualan dan meminta mereka untuk mengirim senjata yang Anda inginkan ke kota Jiangnan. Diperkirakan akan tiba di Kabupaten Qinglong dalam 2 hari. Anda dapat mengirim seseorang untuk menerimanya. Saya telah mengirimkan Anda informasi kontak." Li Fugui setuju dan segera mengucapkan terima kasih. Setelah menutup telepon, Li Fugui keluar, menemukan tempat di mana tidak ada orang, dan langsung menelepon Tuan Xie. Setelah menjelaskan masalah penerimaan senjata, Li Fugui pergi ke kantor Mo Tian dengan puas. Hua Duo dan Yu Zhen sedang beristirahat di kantor Mo Tian tadi malam. Ketika Li Fugui pergi ke sana, seorang petugas polisi muda sedang menjaga pintu. Melihat Li Fugui datang ke arahnya, petugas polisi itu tersenyum dan berkata, "Kapten Li, Kapten Hua dan yang lainnya masih beristirahat di dalam. Kepala kami ada di kantor selanjutnya pintu. Bisakah Anda membantu saya pergi ke sebelah dulu?" Bagi petugas polisi ini, Hua Duo secara alami lebih penting daripada Li Fugui. Bagaimanapun, Hua Duo adalah kapten tim kedua, dan Li Fugui hanyalah wakilnya. Setelah mendengar ini, Li Fugui tidak punya pilihan selain tersenyum dan berjalan ke kantor sebelah. Begitu dia memasuki pintu, Mo Tian segera berdiri dan datang untuk menyambutnya. Dia meminta maaf kepada Li Fugui dan berkata, "Kapten Li, kamu tidak istirahat tadi malam ya? Aku akan bekerja pagi ini untuk menemuimu. Kamu masih berbaring di meja untuk istirahat, jadi tidak ada yang mengganggumu. Cepat duduk dan aku akan bertanya seseorang akan membawakanmu sarapan." Setelah mendengar ini, Li Fugui melambai padanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu. Ada yang harus kulakukan, pergilah panggil saja Kapten Hua." Mo Tian sebenarnya melihat dari kejadian tadi malam bahwa meskipun Kapten Li Fugui adalah seorang wakil, pengaruhnya jauh lebih besar daripada Kapten Hua Duo. Oleh karena itu, menghadapi perintah Li Fugui kali ini, Mo Tian tidak menolak sama sekali dan buru-buru mengatur seseorang untuk mengundang Hua Duo di sebelah. Dia berdiri dan membuat teh untuk Li Fugui sendiri. Li Fugui bersandar di kursi, memandang Mo Tian dan berkata sambil tersenyum, "Direktur Mo, penampilan Anda cukup bagus tentang apa yang terjadi tadi malam. Saya tidak punya apapun untuk diberikan kepada Anda di sini. Kebetulan ada sebotol cairan spiritual di sini. Anda dapat mengambilnya. Tetap di sini, saya mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda jika Anda pergi menjalankan misi di masa depan." Mo Tian tahu betul betapa kuatnya Li Fugui.
Qi Kuai Chuo. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang dilakukan cairan spiritual itu. Namun yang pasti apa yang diberikan Li Fugui kepadanya pasti merupakan hal yang baik. Setelah berterima kasih padanya, Mo Tian mengumpulkan cairan spiritual. Hua Duo dan Yu Zhen masuk saat ini. Kedua gadis itu memiliki sedikit rasa malu di wajah mereka. Ketika mereka melihat Li Fugui, mereka berkata dengan malu-malu, "Fugui, maafkan aku, kami ketiduran." Li Fugui juga tahu, gadis itu di sini memang lelah. Bagaimanapun, saya bergegas dari kota Hong He ke kota Baihua dan saya bisa beristirahat dengan baik. Tetapi apa yang terjadi tadi malam terjadi dan saat saya pergi tidur, hari sudah pagi. Selain itu, tidak ada yang bisa dilakukan meskipun dia bangun pagi-pagi sekali. Jadi dia tersenyum pada mereka berdua dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo cari tempat untuk mencuci muka. Kita akan langsung pergi ke rumah Zhang. Setelah itu kita sampai di sana, kita akan membuat beberapa persiapan. Kita akan pergi ke sana siang hari ini, minggirlah." Hua Duo dan Yu Zhen mengangguk bersama, sesaat. Setelah kedua gadis itu selesai mencuci, Li Fugui membawa mereka berdua dan bergegas menuju rumah Zhang. Pada saat yang sama, keluarga Zhang, Zhang Yi dan Zhang De telah memanggil 20 tentara bayaran mereka sendiri, dipersenjatai dengan pistol mesin ringan yang diproduksi oleh kelompok keluarga mereka, dan bersiap untuk bertarung sampai mati dengan keluarga Murong. Tunggu sampai Li Fugui datang. Zhang Yi dan Zhang De buru-buru keluar pintu dan mengundang Li Fugui. Hua Duo dan Yu Zhen masuk. Beberapa orang baru saja masuk. Li Fugui melihat pertempuran di ruang tamu dan mau tidak mau bertanya kepada Zhang De, "Tuan Zhang, apa yang Anda rencanakan? Apakah Anda berencana menghancurkan keluarga Murong karena kejadian ini?" Bersambung.